Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad Hussein Fauzi, NPM 2517051011 dari Ilmu Komputer A. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah soal dan eh, penjelasannya. Nah, dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini untuk pertemuan pertama yaitu dengan materi proyek cara kerja CPU. Setelah untuk materi ini sudah dijelaskan. Nah, di sini ada terdapat ketentuan-ketentuan dan alat bantu serta referensi. Nah, di sini saya akan memberikan satu soal, yaitu berupa soalnya. Nah, untuk soalnya, eh, dalam sebuah CPU 8 bit dengan arsitektur hardware, organisasi memori dibagi menjadi memori program dan memori data yang terpisah. Jika sebuah program terdiri dari instruksi dengan ukuran 1 byte dan memori program berkapasitas 256 byte, sedangkan memori data juga 256 byte, maka apa keuntungan utama dari penggunaan organisasi memori hardware dibandingkan von Neumann dalam hal pengaksesan memori? Nah, di latihan soal satu proyek cara kerja ini, saya membuat soal seperti ini. Dan di sini udah saya kerjakan, yaitu untuk jawabannya eh, yang A ya. Jadi memori, program, dan data dapat diakses secara bersamaan sehingga meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi di sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk ini saya mendapatkan referensi dari buku Computer Organization and Design, The Hardware Software Engineers oleh David Peterson dan John Lee Hannes edisi 5. Nah, di sini dijelaskan kembali untuk pengulasannya ya. Jadi eh, kita memahami kembali konsep organisasi memori hardware dan von Neumann. Hardware yaitu memori program dan data yang terpisah. Masing-masing memiliki bus alamat dan data sendiri, sedangkan von Neumann menggunakan satu memori bersama untuk program dan data sehingga berbagi bus yang sama. Tuh. Untuk evaluasi pilihan jawaban ini tadi ya, untuk pilihan A itu benar karena dengan jalur data dan alamat yang terpisah, CPU bisa mengakses instruksi program dan data secara bersamaan paralel yang meningkatkan kecepatan. Nah, untuk jawaban B, C dan D itu salah. Nah, kesimpulan jawabannya yang tepat adalah A. Nah, untuk referensinya yang tadi ya, buku Computer Organization and Design. Nah, jadi kita bahas kembali untuk rangkuman singkatnya lah tentang organisasi memori hardware. Nah, jadi memori program dan memori data dipisahkan secara fisik pada memori hardware. Masing-masing memiliki jalur alamat dan jalur data sendiri. CPU dapat mengakses memori program dan memori data secara bersamaan dan paralel, mempercepat pengambilan instruksi dan akses data. Umumnya digunakan pada microprosesor atau microcontroller dengan kebutuhan kecepatan tinggi yang spesifik. Jadi kebutuhannya itu yang tinggi gitu. Memori program biasanya bersifat hanya
baca, ROM atau flash. Sedangkan memori data dapat berupa RAM. Nah, untuk kekurangan memori hardware ini, dia memerlukan hardware yang lebih kompleks dan biaya lebih tinggi. Itu kekurangannya. Sedangkan organisasi memori von Neumann itu merupakan memori program dan data digabung dalam satu memori tunggal. Jadi suatu program dalam suatu memori yang digabung pada satu memori tunggal dan menggunakan bus alamat dan data yang sama. CPU tidak dapat mengakses instruksi dan data secara bersamaan, melainkan dilakukan secara bergantian. Nah, jadi untuk CPU-nya itu untuk mengakses instruksi itu tidak bisa secara bersamaan, melainkan harus dilakukan secara bergantian. Berarti kan tertunda gitu. Lebih sederhana dan ekonomis dari sistem hardware. Jadi organisasi memori von Neumann itu lebih sederhana dibandingkan uh, dari sisi hardware. Banyak digunakan dalam komputer umum karena fleksibilitas penyimpanan instruksi data dan instruksi dan data. Jadi untuk memori ini lebih fleksibel ya, untuk penyimpanannya itu lebih luas. Keutamaan hardware dibanding von Neumann. Keunggulan utama arsitektur hardware adalah kemampuan CPU mengakses memori program dan memori data secara bersamaan, secara paralel, sehingga meningkatkan kecepatan eksekusi instruksi secara signifikan. Ini memungkinkan peningkatan throughput instruksi dan performa pemrosesan. Ini untuk keuntungan kita menggunakan hardware dibanding volume gitu. Ini ada referensinya tadi ya. Bab terkait organisasi memori dan arsitektur komputer, khususnya bagian yang menguasai model hardware dan volume. Buku menjelaskan bahwa arsitektur hardware memisahkan memori program dan data untuk memungkinkan akses paralel yang mempercepat CPU. Dijelaskan pula trade-off antara kompleksitas hardware dan performa yang diperoleh. Nah, mungkin itu saja pembuatan soal dari saya dan beserta kunci jawabannya. Semoga bisa membantu untuk me- mengerjakan soal yang saya bikin. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.